Siapa lagi namanya almarhum? Apa aja Bu Dewi ini? Suaminya. Oh, suaminya. Itu janda Bu Dewi. Pak, baca aku santik jeka. Le, menikahi janda itu tinggi palanya. Cuma saya takut ji. Oh, biar tinggi pahalana. Menanggap pagi racun balau batu di istri pertamanya. Ya tuh mau menggapai pahala. Mesti pahala juga penapaha jadi ngapa. Tapi menikahi janda itu tinggi pahalanya loh. Tinggi pahalanya. Janda apa dulu Pak Ustaz? Janda apa dulu? Janda yang meninggal suaminya. Janda. Jangan kesalahan janda pirang di otakmu. Jadi janda pirang laku banyak ton duda pirang. Padahal mengaku tong duda baru apa anak dua istrinya. Baru pirang tuh ini karena duda pirang elek gaya nu. Oh jamaah. Jadi suaminya Pak Ibu Dewi 40 hari midi. Berapa usianya itu kudu apa sih? Susahnya ku hafal namanya. Sefoto mana-mana penting ada ku sebut. Ridwan, Ridwan mau. Empat tua, seumuran. Tuh, jeng, karena ini 81. Betul. Oh iya, satu lagi Pak Ustaz. Masih muda, memang. Lu kira kabar apa umurku? Kau pasti udah jadi tua lagi. Nanti kutuan nih karena lagi pacetang. Bah, saya lahir 81. Seumuran ini. Pak Ridwan. Nah, tapi pun apa ingat jalan di asing umur jamang kaya riolo narapi ya murung. Nah, kaja aji tua ngangang. Ini kan mana tua tua. Kada tua antau nama riolo riolo menak coba. Tua ngangang anak. Tajak lagi na tua. Iya, para kacamata mapoy. Yang 50 60 ni poin kapan? Tapi pun nak jalan di pau gas ingat ke jeron na beliau. Nelang ngasing karen di. Iya kapas dia tindak karangan dengan ustaz komro. Padahal atingku kan kata. Tolong. Oh jamaah. Tapi apalah kita bisa lah. Kita hanya makhluk ciptaan Allah. Penallah ta'ala mu'iru katitina kulleta. Iya, mana harus kisah pun sampai mantunya dan letak si kampetnya. Mana harus sampai kalau bumantung umur tak bunuh umur kan? Karena yang menentukan ajal manusia hanya Allah. Malakul maut saya tidak bisa menentukan ajal, dia hanya menjalankan tugas. Makanya si Kamamanto miningginam Pak Ridwan 42 tahun sebenarnya sudah lumayan. Saya saja kalau mati kak besok saya lebih senang. Karena saya tidak tahu 5 tahun, 10 tahun ke depan kasing di limbang bala kasing. Ini lah kasing. Jadi seandainya saya bisa mati besok, saya senang. Tapi kalau saya belum mati besok, saya lebih senang. Yang kedulu ke belum pititi. Iya. Kalau saya ditanya sama jamaah Ustaz, berapa usia bagus? Saya bilang usia yang bagus itu sebenarnya bukan berapanya. Berapa panjangnya, berapa pendeknya, bukan ukuran itu. Kalau apa yang Ustaz? Ukuran usia yang bagus adalah usia yang bisa bermanfaat. Itulah usia yang paling bagus. Tapi 100 tahun umurno, katanya aja matu-matuna, percuma ji. Betul tidak? Biar pendek usia tapi bagus di manfaatnya, alhamdulillah. Karena di hari kemudian orang ditanya bukan panjangnya usianya. Yang ditanyakan dari kemudian apa yang kau lakukan selama ada usiamu. Betul? Makanya kita hidup di dunia ini hanya berlomba sebenarnya mempersiapkan bekal untuk mati. Untuk mati jamaah. Jadi apapun pekerjaan tak. Jadi kalau pekerjaan itu ibadah. Apapun jadikan ibadah. Contoh di depan saya kan banyak penjual skincare ini. Toh jangan kita bilang menjual skincare bukan ibadah Pak. Ibadah. Betul kan?
ibadah. Kalau ada yang tanya lagi, dari mana sih bisa nyambung skincare dengan ibadah? Aku tanya ke ibu, menyenangkan hati suami ibadah apa bukan? Ibadah. Bikin hati suami berbunga-bunga ibadah apa bukan? Ibadah. Woi, Ibadah. ibadah. Ibadah kah? Ya. Ah, coba makin. Kalau gara-gara kita jual skincare, lalu istrinya orang glowing, lalu suaminya senang sama istrinya, dapat pahala apa tidak? Dapat. Dapat ya. Berarti biar jual skincare itu ibadah. Jangan kira cuma sholat ibadah, puasa ibadah. Semua yang kita lakukan selama itu bisa memberikan manfaat, itu ibadah. Jadi saya tuh biasa kalau kulihat-lihat itu oner-oner kecantikan di Facebook toh, selalu dalam hatiku berkata, kalau menghuni surga ini, bayangkan yang mana memikirkan bagaimana cantik istri dan orang. Betul kan? Iya. Apa sih jual badaka itu tuh jadi pikiran dan suruh orang cantik. Nah kita suami jujur bagi bilang kita suka kalau pulang kita cantik istri tadi lihat, betul tidak? Amoter kinam balik-balik batong mina pasaputa putih pisi lele. Tapi kita tongkot sanak dulu si tiku kuna dalam motor tingkat tanah kasih sedeng. Kalau saya itu aku bilang kalau mau aku tidur sayang, bedak mau pakai, jambu pakai siti, terus saya jadi. Stephen nanti nanti kalau lupa ini lu nama bagi sampai subuh. Nah karena tahu memerantau Ustaz dari mana ki Ustaz? Hasil siri. Ya. Nah, makanya jamaah, biar jual-jual skincare begitu ala kecantikan itu ibadah loh. Apalagi tadi saranku kita tambah lagi aja istrinya orang selalu basmalah salah tambah ibadah. Kalian bagi sekarang perempuan kalau tidak ada tuh ngajak-ngajak ingatkan nih. Masa bodoh sekarang perempuan. Nah jemput kamu nah. Kenapa sana tuh malaknya di Pak Maru? Kenapa tanjak lo? Karena tahu kau saudara-saudara lo. Kenapa kan jololo nilingung ngodok kok Pak Modok kok tulu-tulolo. Sampai mau mebaran lupa kemana badan min raja. Asalan dia udah komangi. Si kali mau dibene yang acuk malah mama kok. Mana mau alasan nah? Si ibu lagi ngurus anak Anak nasi napari alasan. Ucuk. Kata urus di dirimu. Betul. Kayak kamu di luar itu. Tuh aja iya Pak Aku Ustaz. bodoh-bodoh. Iyalah. Jadi ibu di rumah memang diperintahkan oleh agama selalu kecantik kalau ada suami supaya sainganmu di luar sana itu tidak berputih. Betul ini. Banyak sekali perintahnya Nabi tentang perempuan harus bersolek itu. Tidak boleh tidak. Sampai dulu ada sahabat datang mengeluh kepada Rasul, ya Rasul. Kenapa istri saya begitu jelek sekali saya lihat ya Rasul? Ditanya, apa memang dari dulu dia jelek? Tidak ya Rasul. Dulu dia cantik. Sekarang saya punya anak, dia tidak urus diri. Akhirnya curhatannya ini sampai ke Nabi. Nabi panggil istri. Dinasihatilah istrinya. Iya kan? Sampai setelah dinasihati sama istrinya, kembali lagi glowing ini istrinya. Alhamdulillah, mesra lagi. Jadi memang seperti itu. Makanya kalau ada biasa ibu-ibu bilang, Ustaz, bahaya mentun sekarang. Pokoknya harus mantong cantik di rumah, Pak Ustaz. Karena banyak di luar pelakor ini, Pak Ustaz. Banyak pelakor. Saya bilang, ibu selama ngurus diri, jangan pernah takut sama pelakor. Karena pelakor sesungguhnya itu adalah kuntilanak dan ibu di rumah adalah bidadari. Mana ada sejarahnya bidadari kalah sama kuntilanak? Cuma masalahnya sekarang kuntilanak jauh lebih harum daripada bidadari. Itu masalahnya. Kau
bidadari sakulo. Betul kok. Batunya nggak ada cukup rasa minyak kok. Sementara di luar sana kuntilanak kan aja yang negi skincare kak. Lele. Wah, makanya mode itu ibadah lu. Jangan malas. Kau basmalah saja. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu mubarik alaik. Kau tempelkan bedak di pipimu dengan niat semoga suamiku bahagia, suamiku senang ya Allah. Selama menempel itu bedak di pipimu, kau terhitung orang ibadah seterusnya. Karena kau punya niat untuk ibadah, menyenangkan hati suami. Jangan ketika sama suami kau jelek, nanti kalau mau keluar rumah baru cantik. Itu salah namanya. Jadi di rumah cantik sekali, di luar cantik setengah. Kita tidak tahu baik kalau Nabi bilang tahu siapa punya istri cuma malah kamu cantik-cantik setengah mau sayang. Kalau di rumah setengah senti, maka di luar rumah, bedakan saja ukurannya. Di rumahmu setengah senti, kalau keluar rumah seperempat senti mau. Jangan di rumahmu tidak ada sentinya, tidak mantung pakai bedak. Kalau pulang kudu pakai nasi bedak. Kalau pergi kok, kau cantik untuk siapa kan? Perempuan harus cantik untuk suami. Seperti itu, ibu. Maka yang jual-jual kosmetik ini semangat. Allahu Akbar. Semangat ki. Nasihat istrinya orang belajar ki berdakwah. Ceramai. Pokoknya kalau kutu mali AMR Glow ceramai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya betul. Ceramai. Ibu-ibu sekalian. Hari ini hari yang sangat luar biasa persaingan. Suami-suami ibu terancam di luar sana. Ceramai. Kalau ibu tidak pakai produk ini, ibu akan terancam betul. Ceramai. Agama menganjurkan istri harus cantik, harus bersolek, harus bermodel-model. Ceramai. Supaya istri-istri di rumah tidak kalah sama kuntilanak. Ceramai ini. Hah? Kak suami tolong ya pun untuk dia jika tidak mau ongkos. Alah, coba mau jadi istriku. Kalau tidak udah 10 kok. Tahu jangan. Bilang mau saja sayang, yang penting untuk kebahagiaanku. Ya kalau untuk orang lain jangan mau dulu. Kalau untuk saya percuma aja cari uang kalau tidak kubiayai. Kalau tidak percaya daftar mau. Oh jangan. Dia perlu gini kan? Saja gini. Ini dari saya, kalau istri ke lain sih. Parpi pasal ini kan. Tunggu mami cipta sebentar kalau bagus gitu. Tapi tidak dia. Langsung ku kirim yang ini amplop nada di bedanya. Kalau ada tanya, gak bilang kenapa bilang begitu? Gara-gara amplop gitu saya. Pintar tuh pergi cari jawaban. Perempuan itu kalau keras dikerasi lagi tambah keras. Oh jamaah. Jadi kita hidup sebenarnya hanya berlomba melakukan yang terbaik untuk kita bawa mati menghadap Allah. Itu jamaah. Kenapa kita harus sekolah tinggi-tinggi? Bukan untuk meninggikan kedudukan, tapi meninggikan pemahaman. Itu. Saya biasa bilang sama anak-anak, yang penting kau belajar saja. Kau mau jadi apapun setelah selesai sekolah, itu bukan urusan saya. Yang penting kau belajar, kau paham, kau tahu ini halal, ini haram, ini baik, ini tidak. Karena itu yang paling utama. Perkara kau mau jadi apa ke depan, serahkan kepada Allah. Karena kau tidak akan dapat kalau bukan takdir. Tapi sekarang kan orang dari melangkah saya sudah salah niatnya. Asal-asal nak nukul itu jadi dokter. Lele, kamu itu nak jadi dokter anak mana tinggi nak bodoh-bodoh ni. Nah sekolah kedokteran nyukur tahu. Betul. Sekolah main nak nukul itu jadi polisi. Lele.
tahu jadi polisi kau nak tapi syarat budina. Itulah. Jadi sekolah nak supaya Pintar. supaya pintar. Kenapa perlu pintar? Karena kalau kita pintar kita paham. Kalau kita paham, kita tahu bahwa ini baik, ini buruk, ini halal, ini haram. Makanya biasa saya bilang sama orang-orang tua, ingatkan ya Nata, jangan sekolah hanya kejar ijazah. Sekolah cari supaya selesai ke sekolah bermanfaat toh jadi anak. Coba milih sekarang anak-anak sampai di luar negeri lagi sekolah, pulangi biar orang tua dapat cari pembantu. Rugi kita kasih sekolah kok. Dibilang toh pulang kok pintar toh mau tahu ini orang tuaku, harus keluarga orang tuaku. Sekalinya pulang dari luar negeri sekolah, bapak nama jadi babu di balakna. Nauzubillahi min rugi pendidikan. Tinggi minja sekolah, tinggi yang puano, mengkatena sekali nilai ini dari kanan Allah Ta'ala. Karena kau nurendahkan orang tuanu, nurendahkan purinannu, nurendahkan nenek-neneknu, karena nu anggal lulusan luar negeri mana lulusan luar negeri mati ya. Betul? Jadi kesalahan besar saat ini karena niat di saat melangkah itu bukan niatnya untuk betul-betul mempersiapkan bekal yang akan dibawa mati. Saya penceramah Pak. Jangan